Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku penonton channel Ar-Rasyidah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Kajian kali ini masih tentang golongan orang-orang yang selamat menurut Al-Quran. Yang ketujuh adalah Dzakirunallah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dzakirunallah artinya orang-orang yang mengingat Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dengan pikiran, dengan hati, dan dengan lisannya, bertasbih kepadanya, memuja dan memujinya, menjunjungnya, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang dimilikinya. Zikir artinya ingat dan menyebut, seperti mengucapkan asma Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan sebagainya, yang diucapkan berkali-kali dengan diikuti pemahaman, perenungan, dan penghayatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka berzikirlah atau ingatlah kepadaku, pasti aku pun ingat kepadamu. Begitu juga di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 Allah juga menjelaskan yang artinya, berzikirlah kepada Allah dengan berzikir yang banyak. Zikir kepada Allah Ta'ala dilakukan bisa kapan saja, baik sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, sebagaimana dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Cara berzikir kepada Allah dilakukan dengan perasaan, merendahkan diri, dan tidak terlampau keras mengucapkannya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, berzikirlah pada Tuhanmu dalam hatimu dengan perasaan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah Jalla Jalaluh akan memberikan pahala dan ampunan yang besar kepada orang-orang yang selalu mengingatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Ahzab ayat 35, yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai orang-orang yang selalu ingat kepadanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ana abdi madzakaroni wa dzakarat bi syafata, yang artinya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ku senantiasa beserta hambaku selama ia tetap berzikir padaku dan selama kedua bibirnya tetap bergerak untuk ingat kepadaku. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Dengan mengingat Allah timbullah ketentraman dalam jiwa kita, dan insya Allah hilang
hilang kesusahan, kegelisahan kita. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan bahwa mengingat Allah menimbulkan ketentraman di dalam hati atau ketenangan di dalam hati, sebagaimana Allah jelaskan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi berzikir juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam Islam, Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa banyak berzikir kepadanya. Dengan berzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah Ta'ala dan akan merasa lebih dekat dengannya. Berzikir juga dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Semakin giat dia berzikir, semakin bersemangat pula dalam beribadah kepadanya. Kekuatan zikir sungguh sangat luar biasa dalam menyelamatkan diri bagi sang ahli zikir tersebut, baik di dunia pun di akhirat. Kekuatan zikir sangat luar biasa dalam menenangkan perasaan hati kita saat dalam keadaan bingung, resah, gelisah, khawatir, bahkan juga stres, juga tentang kesulitan-kesulitan ekonomi. Oleh sebab itulah baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya agar banyak berzikir, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Imam Turmuzi. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis melalui sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ibadah apakah yang lebih utama derajat pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, juga lebih utama dari orang-orang yang berperang di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya orang yang berperang tersebut memukulkan pedangnya di dalam pasukan kaum kufar dan kaum musyrik hingga pedangnya patah dan ia pun berlumuran darah, niscaya orang-orang yang berzikir kepada Allah masih lebih utama darinya. Oleh sebab itu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Semoga Allah Ta'ala merahmati Anda semua. Demikianlah kajian kali ini. Insya Allah kajian-kajian tersebut tentang golongan orang-orang yang selamat menurut Al-Quran akan saya lanjutkan lagi karena masih banyak sekali kajiannya. Semoga bermanfaat kajian tersebut. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.